Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, dari sekalian ya, peserta mata kuliah metode penelitian dan statistik dasar yang hari ini sama-sama berbahagia. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita insya Allah selama kurang lebih 90 menit ke depan kita akan melanjutkan materi kita yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian ini. Adik-adik sekalian, ya, di pengantar kuliah ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa tentunya di masa new normal ini dengan kuliah metode daring seperti ini, menggunakan metode virtual, ya, tentu partisipasi mahasiswa sangat diharapkan. Selain itu, kejujuran dan keinginan mahasiswa untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya dan berupaya untuk mematuhi setiap aturan-aturan yang ada atau bahkan berupaya untuk ikut materi dengan baik itu sangat diharapkan. Karena tentunya kalau tidak seperti itu, ya, hasil yang Anda dapatkan juga pasti akan tidak sesuai dengan harapan kita. Maka dari itu tantangan semuanya bagi kita dengan metode daring seperti ini agar kita tetap berdisiplin, ya. Walaupun mungkin tidak ada orang yang melihat Anda, ya, bisa saja Anda absen kemudian keluar nyalakan laptop ini Anda pergi. Tetapi sesungguhnya semua itu akan Anda diminta pertanggungjawaban, ya, tentang apa yang Anda lakukan. Dan semestinya masa inilah kemudian Anda bisa lebih banyak belajar mandiri, ya, dan berupaya untuk agar menghindarkan diri Anda dari perilaku-perilaku yang tidak baik, curang, ya. Misalnya absen saja baru keluar, tidak mengikuti materi, ya. Nanti di akhir sesi baru datang ikut kuis dan seterusnya. Ya. Saya berharap Anda tidak melakukan seperti itu, ya. Kita sudah belajar, ya, mata kuliah pendidikan dan budaya anti korupsi, ya, bahwa orang untuk berperilaku korupsi itu ternyata harus sejak kecil, ya, sejak secara dini harus dimulai dengan melakukan menerapkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, ya, termasuk kedisiplinan ini, ya, berperilaku jujur dan lain sebagainya. Jadi penguatan ya sekalian di awal, ya, kalau kita bisa mematuhi ini dan kembali mengajak untuk kita konsisten dengan waktu, ya, disiplin dengan waktu, ya, dan kita berharap kita memperoleh banyak manfaat dari aktivitas ini. Baik adik-adik sekalian, ya, hari ini saya ingin masuk menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah pendahuluan. Ya. Ini adalah bab 1, ya, sebagaimana kita tahu dalam sistematika itu Anda bisa buka kembali bahwa ada 3 bab, ya, ada 3 bab nanti yang kita disuruh buat, yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 adalah metode penelitian. Ketiga bab ini harus rampung, ya, seiring dengan selesainya mata kuliah ini adik sekalian. Dan itulah adalah tugas besar yang nanti Anda akan upload, ya. Dan tentunya ada tugas setiap pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi setelah selesai materi pendahuluan yang dibuat, bisa kasih kesempatan kepada Anda untuk membuat tugasnya, kemudian di-upload, ya, di Google Classroom, ya. Google Classroom, kemudian saya langsung berikan nilai, ya. Nanti ini kita akan buat per kelompoknya dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok yang terbesar, ya, supaya bisa lebih efektif diskusinya. Ya. Baik adik sekalian, saya ingin masuk di materi bab 1 ini, yaitu bagaimana membuat pendahuluan. Ya. Secara umum di poin pendahuluan di bab 1 ini adik sekalian itu terdiri dari 4 poin yang kita tuliskan. Ya. Yaitu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, ada tujuan, dan ada manfaat. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam sebuah penelitian itu yang paling penting adalah menemukan masalah. Ya. Jadi kalau tidak ada masalah, kita agak sulit meneliti. Masalah penelitian itu jelas. Ibaratnya menemukan masalah penelitian itu ibaratnya kita mencari mutiara yang
sangat berarti ya di dalam air, dan ketika kita menemukannya kita merasa sangat senang ya dengan temuan itu. Maka dari itu masalah ini perlu untuk kita temukan. Ya, baik ayat sekalian, bagaimana cara menemukan masalah ini? Ya, di sini diterangkan ada dua jenis. Ya. Yang pertama mengidentifikasi masalah melalui textbook, ya buku-buku kita baca. Maka itu ya kalau di era pandemi ini kan Anda tidak bisa berkunjung ke perpustakaan. Cari perpustakaan online yang digital ya, rajin membaca ya, ya di media-media internet dan lain sebagainya. Maka itu perlu juga melalui identifikasi jurnal penelitian. Ya. Jurnal penelitian. Oh tidak salah dulu pernah saya jelaskan bagaimana cara mencari jurnal ya. Kemudian model jurnal apa yang membedakan dengan model yang lain ya. Jurnal itu jelas ya biasanya ada metodenya, kemudian kapan dilaksanakan, ada populasi dan sampelnya, termasuk ada hasilnya ya. Ya. Makanya nanti sebelum kita membuat judul kita perlu dulu mencari jurnalnya ya, mencari jurnal pendukungnya. Untuk agar kita bisa menemukan masalah-masalah apa yang kita ingin teliti sekali. Ya. Kemudian apa itu masalah sebenarnya dari sekalian ya? Ya, masalah ini terjadi apabila terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya ada dengan apa yang sekarang ada. Itulah masalah. Jadi masalah itu apabila kita menemukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak mesti terjadi, tapi ternyata itu terjadi. Ya. Atau kesenjangan antara yang terjadi dengan yang seharusnya itu terjadi. Atau kesenjangan apa yang seharusnya ada dengan apa yang sekarang ada. Ya. Atau biasa disebut istilah ada gap antara harapan dan kenyataan. Jika kita gambarkan dalam bentuk sebuah kurva, ada sekalian, seperti ini ada X dan Y, maka garis kenyataan ini ya, ke bawah, kemudian garis harapan arah ke atas. Ya. Maka kesenjangannya ada di sini. Jadi masalahnya ada di sini. Ini garis harapan, ya, ini lurus dengan garis upaya, ya, garis harapan ini. Kemudian ada garis kenyataan yang terjadi, ya. Inilah kemudian masalahnya yang kita ingin temukan. Sejauh mana gapnya. Kemudian tentu masalah kesehatan ini ada sekalian amat banyak. Pertanyaannya apakah semua masalah tersebut dapat diangkat menjadi masalah penelitian? Ya, tentu tidak. Ya, kita perlu identifikasi masalah seperti apa yang bisa diangkat dalam penelitian. Ya. Di sini ada penjelasannya di bawah. Masalah penelitian harus dapat dipecahkan sebagian atau seluruhnya dengan penelitian. Nilai yang bisa diangkat dalam penelitian dari sekalian. Masalah yang sebagian atau seluruhnya bisa dipecahkan melalui penelitian. Jika tidak bisa dipecahkan melalui penelitian, maka itu tidak bisa diangkat jadi masalah. Ya. Ada beberapa syarat di sini ya, agar masalah tersebut dapat dirumuskan atau dapat diangkat dalam penelitian. Ini Hollenkamp ya, dia membuat sebuah akronim yang namanya VINEAR. VINEAR ini adalah singkatan dari visible, interesting, novel, ethical, dan relevant. Ini yang kita akan jelaskan sesuatu sekali. Ya. Apa yang dimaksud dengan visible di sini sekalian? Ya. Dia kemampu laksanaan. Ya, kemampu laksanaan. Yang mana maksudnya kemampu laksanaan di sini? Ya, kalau kita ingin meneliti, ya, kemampu laksanaan ini merupakan hal yang tidak dapat ditawar dalam penelitian di sekalian. Karena kita tidak ingin nanti setelah kita menemukan masalah, kemudian kita tidak bisa melakukannya. Ya, maka kita harus pertimbangkan kemampuan kita. Bisa tidak kita melakukannya. Ya. Kemudian paling penting juga ini maksudnya poin kemampuan pelaksanaan sini adalah tersedia subjek penelitian. Ada tidak subjeknya, ada tidak objek penelitiannya. Misalnya tidak ada. Kalau misalnya pada ibu hamil, ada tidak ibu hamilnya kalau objek penelitian kita? Berapa jumlahnya? Ya. Kemudian dananya, ya, berapa besar yang digunakan, sarana, ya, keahlian dan waktu. Keahlian itu disesuaikan dengan keahlian kita sebagai peneliti. Termasuk waktunya, berapa lama bisa dihabiskan waktu jika kita memiliki seperti itu. Jangan sampai terlalu lama. Jika terlalu lama, maka tentu kita berpikir sebagai seorang mahasiswa ya, itu kita juga dibatasi oleh waktu karena kita mengejar target untuk selesai. Ya, itu yang penting. Kemudian yang kedua namanya interesting atau menarik. Penelitian yang kita ingin teliti itu harus menarik bagi kita. Ya. Kenapa? Karena penelitian adalah aktivitas yang sangat menyita pikiran, tenaga, waktu, dan biaya. Maka dari itu kita harus menarik. Coba bayangkan karena kita banyak menghabiskan waktu di situ, menyita pikiran kita, jangan sampai kita kemudian cepat bosan.
Maka dari itu kita pilih yang menarik. Ya. Ya. Kemudian berbagai kendala mengancam dari waktu ke waktu sekalian ya, baik yang telah diantisipasi maupun yang muncul kemudian. Jadi tentu seorang peneliti ini harus mengantisipasi munculnya masalah dan wajar jika ini masalah terjadi. Jarang seorang peneliti kemudian ya tidak mendapatkan masalah dalam proses penelitiannya. Maka dari itu kita harus mengantisipasi itu dan harus tahan banting. Terkadang kita ditolak oleh pembimbing kita dalam konsul dicoret berkali-kali, tapi itu adalah tantangan. Ya, tapi kalau kita mengejar sesuatu yang menarik, ya, yang kita ingin capai, walaupun bagaimana tantangannya kita pasti akan harap. Ya. Kemudian yang paling penting ya sekalian, kejujuran. Tadi yang saya tekankan di awal bahwa kejujuran itu penting. Ya. Termasuk dalam meneliti dan sekalian kejujuran itu penting. Ya. Jujur dan taat dalam seluruh tahapan penelitian, karena itu peneliti harus tertarik pada penelitian. Karena biasanya orang tidak jujur karena dia memang setengah hati, artinya dia tidak tertarik dengan apa yang dilakukannya. Akhirnya dia cenderung mencari alasan-alasan pembenaran terhadap apa yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah memberikan nilai baru. Ini juga, ya. Ini juga penting ya sekalian, ya, memberikan nilai baru. Ya, karena kita tidak ingin ya melakukan penelitian kemudian tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi terus diulang-ulang, ya, padahal banyak yang meneliti tentang itu. Walaupun kita sadar ya sekalian, penelitian yang sama sekali baru, ya, disebut orsinil, ya, ini sulit untuk dilakukan. Namun yang banyak dilakukan adalah mengulang penelitian terdahulu disebut replikatif. Tidak apa-apa kemudian kita melakukan replikatif, kan, tapi kita mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian sebelumnya. Mengulang penelitian terdahulu dengan hasil yang telah jelas sama-sama saja membuang sumber daya secara sia-sia. Jika kemudian ada penelitian terdahulu kita tinggalkan di tempatnya, waktunya, ini sama saja membuang sumber daya. Makanya perlu dikembangkan penelitian terdahulu tersebut. Kemudian peneliti ingin mengulang suatu penelitian untuk menguji konsistensi penelitian pada kondisi yang berbeda. Ya bisa saja. Ini bisa saja ada sekalian seperti ini. Ya. Kita ingin menguji ya, apakah hasilnya tetap sama atau berbeda. Kemudian penelitian replikatif sangat bermanfaat apabila dirancang lebih baik. Ya. Kalaupun kita ingin replikatif, maka harus dirancang lebih baik dari penelitian sebelumnya untuk mengeliminasi atau untuk mengurangi kekurangan yang ada pada penelitian sebelumnya. Kemudian etika, ya. Prinsip etika, ya. Atau etis, ya. Ini juga harus menjadi pertimbangan ya sekalian ya. Penelitian khususnya menggunakan manusia sebagai subjek tidak boleh bertentangan dengan etika. Ya. Tidak boleh bertentangan etika. Makanya dalam meneliti itu kita lebih banyak menggunakan inisial, kita menggunakan nama. Tidak boleh menyebutkan nama dalam seorang ya. Apalagi terutama berhubungan dengan penyakit. Kalau kita menggambarkan foto-foto biasanya mukanya ditutup ya. Kita tidak boleh menyebut nama orang, ya, kan itu melanggar etika. Ya, kesulitan mungkin timbul karena etika bukan suatu hal yang mudah didefinisikan dengan jelas. Maka dari itu kita harus betul memperhatikan subjek penelitian kita yang berhubungan dengan manusia agar tidak melanggar etika. Kemudian relevan ya. Relevan yang masuk di sini adalah bagi pengetahuan kita, kebijakan kesehatan untuk dasar penelitian selanjutnya. Tentunya kalau kita di jurusan kimidana, kita harus mencari topik-topik yang relevan dengan kimidana. Mungkin tentang ASI, tentang persangka kehamilan, ya, tentang bayi baru lahir, ya, ASI eksklusif, IMD, dan lain sebagainya. Ya. Saya kasih contoh ini yang kurang relevan. Ya. Misalnya pada studi tentang kebiasaan merokok pada remaja, misalnya usia mulai merokok, atau ayahnya merokok, berapa jumlah rokok sehari, tentunya relevan dengan misalnya. Kan, tapi kalau kita ingin meneliti apakah rokok ini dibeli di supermarket atau di kios dekat rumah, tidak relevan dengan misalnya. Ya. Tentu tidak relevan jika kita orang kesehatan. Ya. Mau di mana mau dibeli dimanapun rokoknya, yang mau di supermarket atau di kios rumah itu tidak ada pengaruhnya tak begitu. Kecuali misalnya dari segi orang ekonomi ya. Mungkin bisa saja ya, orang ekonomi bisa lihat dari mana dia beli rokoknya. Ya. Baik guys sekalian, coba kita masuk di bagian bagaimana menyusun latar belakang tersebut. Ya. Jadi latar belakang ini yang kita susun adik-adik sekalian ya dengan beberapa kondisi seperti ini, beberapa rumusannya, ini beberapa sistematikanya. Yang pertama bahwa di latar belakang yang kita buat itu berisi dengan pembenaran mengapa masalah kesehatan tersebut perlu diteliti. Ya, makanya
perlu ditekankan bahwa di awal latar belakang ini yang perlu kita rumuskan masalah dengan dalam bentuk piramida terbalik. Ya. Perlu kita paparkan masalah itu dengan detail, yang mulai dari masalah dunia secara umum, kemudian masuk di antara beberapa negara membandingkan, kemudian masuk di negara lokal Indonesia, yaitu masuk di provinsi dan masuk di lokasi penelitian kita. Ya. Makanya besarnya masalah ini perlu dipaparkan, insidensi, angka kasusnya, prevalensi. Ya. Kalau insidensi ini lebih pada kasus baru, prevalensi ini kasus lama, kasus baru. Kemudian bagaimana dampaknya? Bagaimana kecenderungannya? Kecenderungan ini kita membandingkan ya dari tahun ke tahun. Ya, misalnya kalau mengambil memberi akses eksklusif bagaimana tahun sekian, ya, tahun sekian ada perbedaan atau tidak? Jika ada peningkatan, ya makanya tentu masalah. Ya. Kemudian upaya apa yang telah dilakukan? Ya. Kemudian bagaimana harapan dan bagaimana kenyataannya. Ya, dari sini kita bisa merumuskan kalau ternyata harapannya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Berarti ada masalahnya. Ya. Mengungkapkan masalah atau gejala-gejala masalah yang berkaitan dengan variabel dalam judul yang diawali dengan masalah-masalah variabel dependent, lalu diikuti masalah-masalah variabel juga independen. Ya. Nah, ini nanti dalam penelitian kita namanya variabel. Variabel itu adalah karakteristik objek yang berbeda antara objek yang satu dengan objek yang lain. Ya. Ini kita sudah jelaskan sebelumnya, ya. Bahwa ciri-ciri variabel itu adalah bisa diukur, bisa diukur. Nanti ini ada namanya variabel dependen, ya. Variabel terikat dan ada variabel independen yang berdiri sendiri, ya. Ini harus dijelaskan, ya minimal variabel terikat dulu yang dijelaskan variabel independen kita. Kemudian biasanya di latar belakang juga perlu alasan peneliti menginginkan penelitian tersebut dilakukan. Ya. Ini kalau kita ingin menyusun latar belakang dalam bentuk prevalensi tadi ada sekalian ini misalnya masalah, nah disusun seperti ini. Ya. Misalnya nilai prevalensi, nilai kasusnya secara internasional bagaimana? Ini tentu kita membutuhkan data dunia, WHO. Ya. Ini dalam yang dimaksud piramida terbalik, ya, dari umum ke khusus. Ya. Semakin besar kemudian semakin kecil. Ya. Kalau kita gambarkan, ya, mungkin gambarnya seperti ini ada sekalian. Ya. Dari hal yang umum ke hal yang besar. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi di awal ini ada sekalian, ya, di awal ini kita coba internasional. Ya. Bagian ini kita coba bagaimana secara internasional terhadap masalah yang kita angkat. Kemudian masuk wilayah nasional. Masalah nasional ini kita bisa masuk di Indonesia atau bisa saja membanding antar negara yang satu dengan negara yang lain. Kemudian masuk di wilayah regional. Ya. Di Indonesia sendiri bisa bandingkan antara beberapa provinsi, Sulawesi dengan Sumatera dan Jawa misalnya. Ya. Kemudian masuk di kabupaten, ya, ke provinsi, ya, Sulawesi Barat, kemudian Kabupaten Mamuju, ya. Kemudian baru di lokasi penelitian kita. Ya. Inilah yang dimaksud apa? Inilah yang dimaksud dengan piramida terbalik aja sekalian. Inilah yang dimaksud dengan piramida terbalik. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita, ya, supaya kemudian kita nanti bisa menyusun latar belakang yang mulai seperti ini, yang bentuk piramida terbalik. Ya, saya pikir latar belakang apapun yang Anda buat, ya, termasuk makalah-makalah, ya, ini juga biasanya dianjurkan seperti ini. Makanya belajarlah membuat masalah dalam bentuk piramida terbalik. Kemudian ya sekalian, ya, selain itu, ya, dampak juga kita bisa sampaikan latar belakang dampak mengasah apa aspek sosialnya, ya. Aspek sosial tentu keresahan yang timbul, ya. Apa keresahan-keresahan maksudnya yang timbul terhadap kasus tersebut, ya. Mungkin kalau misalnya kalau dukun, ya, bagaimana, ya, atau misalnya ada budaya-budaya tertentu bagaimana masyarakat menyikapinya, ya. Kemudian aspek penyakit dilihat di CFR-nya, case fatality rate-nya. Jika penyakit berapa kasusnya, ya. Jika penyakit kita angkat, ya, berapa kasusnya. Kemudian ya, tren kecenderungannya, ya, tren atau kecenderungannya masalah ini mengacu pada 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Misalnya 2019, 2018, ya 2018, 2019, 2020. Misalnya kita bandingkan. Sehingga bisa ada trennya, apakah menurun tetap atau turun, meningkat, baru turun lagi misalnya. Nanti dibandingkan dari tahun ke tahun. Kemudian ini contoh sekalian, ya. Contoh penyakit, ya, tentang distribusi karsinoma cervix, ya, karsinoma, ya.
kanker serviks ya, misalnya dipaparkan dulu secara dunia ya kasusnya. Ada 4.760 ya di dunia, 49,6% ya. Kemudian masuk di negara maju ya. Di negara maju ini ada 3.000 kasus ya pada kemudian negara berkembang ya. Negara berkembang. Ini negara maju tadi ya, kemudian negara berkembang ya. Kemudian Indonesia ya, kasusnya berapa, kemudian Makassar kasusnya berapa kasusnya. Ya, seperti inilah gambaran sederhana dari sekalian menggambarkan ini satu penyakit yang diangkat. Ya. CA. Nah, begitu ya dengan kasus yang lain yang saudara Yanti harus dipaparkan juga seperti ini kasus. Ya mungkin itu ada sekalian untuk pengantar di mata kuliah ini untuk sesi pertama. Ya. Nanti sebentar kita akan lanjut di sesi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.